Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Melani Natasha, absen 20. Saya Keisha Mutia Azura, absen 17. Saya Melantrina Putri, absen 19. Saya Jansen Intan Cahaya, absen 6. Saya Noval Chandra Desa Putra, nomor absen 27. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai transformasi geometri part 3 dan part 4. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diketahui titik A 3,4. Tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Jawabannya atau penyelesaiannya yaitu kita menggunakan matriks pencerminan terhadap sumbu X, yakni matriks 1, 0, 0, min 1. Nah, di sini matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks 3, 4. Sehingga X aksen sama dengan 1 kali 3. Kenapa menjadi 1 kali 3? Karena baris dikali dengan kolom. Maka 1 dikali 3 plus 0 kali 4 sama dengan 3. Nah, untuk Y aksennya sama dengan 0 dikali 3 plus min 1 dikali 4 sama dengan min 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa bayangan titik A 3,4 adalah A aksen 3, min 4. Untuk contoh soal yang kedua, jika titik B min 5,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan koordinat bayangannya. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan matriks pencerminan terhadap sumbu X, yakni matriks 1, 0, 0, min 1. Maka matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks min 5, 6. X aksen sama dengan 1 dikali min 5 dari baris dikali dengan kolom. Sehingga 1 dikali min 5 plus 0 dikali 6 sama dengan min 5. Kemudian Y aksen sama dengan 0 dikali min 5 plus min 1 dikali 6 sama dengan min 6. Jadi bayangan titik B min 5,6 adalah B aksen min 5, min 6. Untuk yang kedua terhadap sumbu Y. Hal pertama, diketahui titik C 2, min 3. Tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Penyelesaian, gunakan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Matriks min 1, 0, 0, 1 kali matriks 2, 3. Jadi, ini baris dikali kolom. X aksen sama dengan min 1 kali 2 plus 0 kali min 3, hasilnya adalah min 2. Y aksen sama dengan 0 kali 2 plus 1 kali min 3 sama dengan min 3. Jadi bayangan titik C aksen 2,3 adalah C aksen min 2, min 3. Yang kedua, jika titik D 7,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan koordinat bayangannya. Penyelesaian, matriks min 1, 0, 0, 1 dikali matriks 7, 1. Jadi ini baris dikali dengan kolom. X aksen sama dengan min 1 kali 7 plus 0 kali 1, hasilnya adalah min 7. Untuk Y aksen sama dengan 0,7 plus 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Jadi bayangan titik D 7,1 adalah D aksen min 7,
Untuk yang ketiga yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Untuk contoh soal pertama yaitu diketahui titik F sama dengan min 3,5, lalu tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk penyelesaiannya, gunakan matriks pencerminan terhadap Y sama dengan X, yaitu menggunakan matriks 0, 1, 1, 0. Lalu matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan matriks min 3, 5. Untuk X aksen sama dengan 0 dikali min 3 plus 1 dikali 5 sama dengan 5. Untuk Y aksen sama dengan 1 dikali min 3 plus 0 dikali 5 sama dengan min 3. Jadi bayangan titik F min 3,5 adalah F aksen 5, min 3. Untuk soal yang kedua yaitu diketahui titik E 4,2, lalu tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk penyelesaiannya, gunakan matriks pencerminan terhadap Y sama dengan X menggunakan matriks 0, 1, 1, 0. Untuk matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan matriks 4, 2. Lalu untuk X aksen sama dengan 0 dikali 4 plus 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk Y aksen sama dengan 1 dikali 4 plus 0 dikali 2 sama dengan 4. Jadi bayangan titik E 4,2 adalah E aksen sama dengan 2,4. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Soal yang pertama, diketahui titik G 6, min 2. Tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Penyelesaiannya, gunakan matriks pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Matriks 0, min 1, min 1, 0. Kita kalikan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali matriks 6, min 2. Lalu hasilnya X aksen sama dengan 0 kali 6 plus min 1 kali min 2, hasilnya 2. Selanjutnya Y aksen sama dengan min 1 kali 6 ditambah 0 kali min 2 sama dengan min 6. Jadi bayangan titik G 6,2 adalah G aksen 2, min 6. Kedua yaitu jadi titik H min 4,7 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Tentukan koordinat bayangannya. Penyelesaiannya, gunakan matriks pencerminan terhadap Y sama dengan min X, matriks 0, min 1, min 1, 0. Lalu kita kalikan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali matriks min 4, 7. Lalu hasilnya X aksen sama dengan 0 kali min 4 ditambah min 1 kali 7, hasilnya min 7. Selanjutnya Y aksen sama dengan min 1 kali min 4 ditambah 0 kali 7, hasilnya 4. Jadi bayangan titik H min 4,7 adalah H aksen min 7,4. Peta dari pencerminan terhadap titik dengan penggunaan matriks. Untuk soal pertama, titik 2,3 dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik P. Penyelesaian, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks 2, 3. Y aksen sama dengan min 1 dikali 2 plus 0 kali 3 sama dengan min 2. Y aksen sama dengan 0 dikali 2 plus min 1 kali 3 sama dengan min 3. Jadi koordinat bayangan titik P adalah P aksen min 2, min 3. Untuk soal kedua, sebuah segitiga ABC memiliki titik sudut A 1,2
B 4,5 dan C 2,-1. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah translasikan oleh vektor translasi T 3,-2. Pertama, titik A 1,2 A action sama dengan A plus T sama dengan matriks 1, 2 plus matriks 3-2 sama dengan 1 plus 3, 2 plus min 2 sama dengan 4,0. Kedua, titik B 4,5 B aksen B plus T sama dengan matriks 4, 5 plus 3-2 sama dengan 4 plus 3, 5 plus min 2 sama dengan 7,3. Untuk ketiga, titik C yaitu 2,-1 C aksen sama dengan C plus T sama dengan 2-1 plus 3-2 sama dengan 2 plus 3, -1 plus min 2 sama dengan 5-3. Jadi bayangan segitiga ABC setelah ditranslasikan oleh vektor T 3,-2 adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik sudut A aksen 4,0, B aksen 7,3 dan C aksen 5,-3. Untuk yang B, matriks berkaitan dengan translasi. Contoh soal pertama, titik P 2,3 ditranslasikan oleh vektor T -1,4. Tentukan koordinat bayangan titik P. Penyelesaian, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 2, 3 plus matriks -1, 4. X aksen sama dengan 2 plus -1 sama dengan 1. Y aksen sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7. Jadi koordinat bayangan titik P adalah P aksen 1,7. Contoh soal kedua, sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 4,5 dan C 2,1 dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0. Tentukan koordinat bayangan penyelesaian. Konsep matriks -1, 0, 0, -1. Langkah-langkah, titik A 1,2 matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks -1, 0, 0, -1 dikali matriks 1, 2. X aksen -1 dikali 1 plus 0 kali 2 sama dengan -1. Y aksen 0 kali 1 plus -1 kali 2 sama dengan -2. Jadi bayangan titik A aksen sama dengan -1, -2. Titik B 4,5 matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks -1, 0, 0, -1 dikali matriks 4, 5. X aksen sama dengan -1 kali 4 plus 0 kali 5 sama dengan -4. Y aksen 0 kali 4 ditambah -1 kali 5 sama dengan -5. Jadi bayangan titik B aksen sama dengan -4, -5, -5. Titik C 2,1 matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks -1, 0, 0, -1 dikali matriks 2, 1. X aksen sama dengan -1 dikali 2 plus 0 kali 1 sama dengan -2. Y aksen sama dengan 0 kali 2 plus -1 dikali 1 sama dengan -1. Jadi bayangan titik C aksen sama dengan -2, -1. Jadi koordinat bayangan segitiga ABC adalah A aksen yaitu -1, -2, B aksen -4, -5, C aksen -2, -1.
Untuk contoh soal yang pertama, titik P 2,3 diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik P. Untuk penyelesaiannya, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos 90 min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kali matriks 2, 3. Lalu cos 90 yaitu 0, min sin 90 derajat yaitu min 1, sin 90 derajat yaitu 1, cos 90 derajat yaitu 0. Lalu dikali matriks 2, 3. Untuk X aksen sama dengan 0 dikali 2 plus min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Untuk Y aksen sama dengan 1 dikali 2 plus 0 dikali 3 sama dengan 2. Jadi koordinat bayangan titik P adalah P aksen min 3,2. Soal yang kedua yaitu tentukan koordinat titik C setelah diputar sebesar 180 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat rotasi Q min 1,1 jika koordinat titik adalah 2, min 3. Penyelesaiannya diketahui titik C yaitu 2, min 3, titik pusat rotasi Q min 1,1, sudut rotasi theta sama dengan 180 derajat sama dengan pi radian atau searah jarum jam, maka bernilai negatif. Kita gunakan rumus rotasi matriks yaitu matriks cos theta min sin theta cos theta dikali matriks X min A Y min B plus matriks A B. Yang pertama menghitung cos theta dan sin theta. Cos kali min pi sama dengan min 1. Sin kali min pi sama dengan 0. Yang kedua, kita masukkan nilai ke dalam rumus. Matriks min 0, 0 min 1 dikali matriks 2 dikurangi min 1, min 3 dikurangi 1 plus matriks min 1, 1. Yang ketiga, kita lakukan operasi pengurangan dalam vektor. Matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan 3 hasil dari 2 dikurangi min 1 dan min 4 hasil dari min 3 dikurangi 1. Lalu ditambahkan dengan matriks min 1 dan 1. Yang keempat, kita lakukan perkalian matriks. Matriks min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 4. 0 kali 3 ditambah min 1 kali min 4 ditambah dengan matriks min 1, 1. Lalu yang kelima, lalu hasilnya matriks min 3, 4 ditambah dengan matriks min 1, 1. Lalu yang keenam, kita lakukan penjumlahan vektor. Matriks min 3 ditambah dengan min 1 dan 4 ditambah dengan 1. Lalu hasilnya adalah min 4,5. Jadi koordinat titik C setelah diputar sebesar 180 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat rotasi Q min 1,1 adalah min 4,5. Untuk yang D, matriks dilatasi pada titik asal O 0,0. Untuk soal pertama, titik P 2,3 didilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat O 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik P. Untuk penyelesaiannya, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 2, 0, 0, 2 dikali matriks 2, 3. Jadi ini baris dikali dengan kolom menjadi X aksen sama dengan 2 kali 2 plus 0 kali 3 hasil dalam 4. Untuk Y aksen dengan 0 kali 2 plus 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi koordinat bayangan titik P adalah P aksen 4,6. Untuk contoh soal yang kedua yaitu
titik P, X, Y yang akan didilatasi dengan faktor ketiga oleh titik P, A, B sama dengan 1,2. Maka tentukan koordinat bayangan titik P. Kita asumsikan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu Pi sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikali dengan matriks X min A, Y min B ditambah dengan matriks 1, 2 sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikali dengan matriks 4, min 1, 5, min 2. Nah, untuk 4 min 1-nya ini dari X-nya yang kita masukkan 4, sehingga X4 dan A dari sini yaitu A-nya 1 menjadi min 1. Kemudian ditambah dengan matriks 1, 2 sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikali matriks 3, 3 ditambah matriks 1, 2 sama dengan matriks 9, 9. Nah, untuk matriks 9 ini dari baris dikali dengan kolom sehingga menjadi matriks 9, 9 plus matriks 1, 2 sama dengan matriks 10, 11. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinat titik bayangan P aksen adalah 10,11. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.